Dibikin kaget pada saat masak untuk makan siang sekaligus bekal suami ganteng. Assalamualaikum, Day in My Life part 151. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin ya robbal alamin. Nah, di part kali ini ya teman-teman, seperti biasa kegiatan aku yaitu masak untuk makan siang sekaligus juga untuk bekalnya suami ganteng. Dan kali ini masak itu bener-bener dibikin kaget ya teman-teman, karena selama pengalaman aku memasak ya teman-teman, aku hampir nggak pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Walaupun kejadian ini itu lumrah dan biasa ya teman-teman bagi chef yang profesional gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk menu masakan yang akan aku bikin kali ini itu ya teman-teman, itu adalah masakan andalan aku. Karena selain rasanya yang enak, bikinnya juga gampang ya teman-teman, apalagi kalau bukan telur sambal. Nah, di sini aku sudah siapin bahan-bahannya ya teman-teman, dan seperti biasa, semua bahannya ini sudah aku cuci bersih di air yang mengalir tentunya ya teman-teman. Nah, di sini aku akan menghaluskan bumbunya dulu menggunakan chopper mini andalan aku. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang merah sama bawang putih, terus ada potongan tomat dan juga cabai rawit ya teman-teman. Terus biar lebih sedap, di sini aku juga menambahkan sedikit terasi. Terus untuk seasoning powdernya nanti aku akan menambahkan gula putih, garam dan juga penyedap. Dan untuk aromatiknya di sini aku pakai daun jeruk ya teman-teman. Terus nanti aku juga akan bikin osengan sayur gitu ya teman-teman, karena kalau makan itu tanpa sayur rasanya itu hambar banget ya teman-teman. Untuk osengan atau tumisan sayurnya nanti aku akan pakai sawi putih dan juga wortel. Terus kalau untuk bumbunya itu sederhana banget ya teman-teman, cuman pakai bawang putih yang dicincang kasar atau dihaluskan atau dichopper dan juga irisan bawang bombay. Sedangkan untuk seasoning powdernya di sini aku memakai gula putih, garam, penyedap dan juga sedikit kaldu bubuk ya teman-teman. Langsung saja di sini aku akan memanaskan minyak untuk menggoreng tahunya ya teman-teman, dan tiba-tiba pada saat proses penggorengan tahu terjadilah insiden itu ya teman-teman. Sumpah aku itu kaget banget, astagfirullahaladzim. Karena takut insidennya itu bakal terulang lagi ya teman-teman. Di sini langsung saja aku ganti wajannya dengan yang lebih besar. Untuk tahunya di sini aku goreng sampai berwarna kuning kecoklatan gitu ya teman-teman, dengan menggunakan api yang sedang. Terus setelah si tahunya ini udah bener-bener mateng gitu ya teman-teman, semua permukaannya itu udah berwarna kecoklatan. Di sini langsung saja aku angkat dan tiriskan. Kemudian di sini dengan menggunakan minyak yang sama habis menggoreng tahu tadi ya teman-teman, langsung saja aku tumis bumbu yang udah aku chopper tadi. Sambil menunggu tumisan bumbunya itu benar-benar mateng, benar-benar tanak gitu ya teman-teman. Di sini aku lanjut untuk kupas-kupasin telurnya. Setelah selesai mengupas telur ayamnya teman-teman, di sini aku lanjut menyiapkan sayur yang akan aku masak nanti. Untuk sawi putihnya di sini aku pakainya itu 1 buah ya teman-teman, yang ukurannya sedang. Terus kalau untuk wortelnya di sini aku cuman pakai 1 biji aja. Terus nanti bumbunya itu cuman pakai bawang putih yang diulek kasar atau dichopper atau dicincang, dan juga irisan bawang bombay. Sebenarnya kalau ada daun bawang atau bawang perai gitu tambah enak ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk sawi putihnya di sini aku potong-potong dulu ya teman-teman. Terus nanti setelah selesai dipotong-potong semua, ini nanti sawi putihnya akan aku cuci berkali-kali lagi ya teman-teman, sampai dia itu bener-bener bersih gitu loh. Untuk potongannya di sini bebas-bebas aja ya teman-teman, mau besar mau kecil tergantung dari selera kalian masing-masing. Terus lanjut di sini aku juga potong-potongin wortelnya ya teman-teman. BTW sebenarnya aku itu punya talenan ya teman-teman, tapi talenannya itu ketinggalan di rumah depan. Jadi kalau untuk memotong ini aku seperti ini aja, tapi tetap penuh dengan kehati-hatian.
Nah, ini bumbu untuk sambal telurnya udah matang, udah tanak gitu ya teman-teman. Langsung saja di sini aku tambahkan daun jeruk biar aromanya itu tambah sedap. Terus sambil diaduk-aduk ya teman-teman menggunakan api yang sedang agar nanti si bumbunya ini nggak cepet gosong gitu ya teman-teman. Langsung saja di sini aku tambahkan seasoning powdernya berupa gula putih, garam dan juga penyedap. Untuk takarannya di sini bebas-bebas aja ya teman-teman, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman agar semua seasoning powdernya ini tercampur merata ke dalam semua sambelnya. Nah, di sini kalau tips dari aku ya teman-teman, kalau misalkan kalian itu pengen masak telur, biar telurnya itu nggak hancur pada saat diaduk ya teman-teman, kalian itu harus memasukkan seasoning powdernya itu di awal-awal ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah semua seasoning powdernya ini kira-kira sudah tercampur merata ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin telur rebus sama tahu gorengnya. Terus biar si bumbunya ini meresap ke dalam telur rebus dan juga tahu gorengnya teman-teman, di sini aku tambahkan sedikit air bilasan pada chopper mini aku ya teman-teman, karena di situ masih ada sisa-sisa bawang-bawang gitu ya teman-teman, atau sisa-sisa bumbu, jadi sayang aja kalau langsung dibuang. Di sini aku masak lagi ya teman-teman sampai kadar airnya itu benar-benar menyusut, karena kalau kadar airnya itu udah menyusut ya teman-teman, itu artinya telur sambalnya ini udah mateng, Masya Allah. Dan tara, ini dia penampakan dari telur sambal yang udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah ya teman-teman, dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kesehatan lahir dan batin, serta diberikan kemudahan dalam setiap keadaan di kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah telur sambalnya ini udah matang ya teman-teman, di sini langsung saja aku akan memanaskan wajan untuk menumis bawang putih yang udah aku chopper ya teman-teman. Nah, di sini aku seperti biasa pakai api yang sedang aja sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai kadar airnya ini menyusut. Baru nanti aku akan menambahkan minyak goreng ke dalam tumisan bawang putihnya ini. Bawang putihnya ini aku tumis aja teman-teman sampai bener-bener matang, bener-bener wangi, sampai hilang bau langunya. Terus setelah bawang putihnya ini udah matang gitu ya teman-teman, baru di sini aku masukin irisan bawang bombaynya. Nah, ini ditumis aja sampai irisan bawang bombaynya ini bener-bener layu gitu ya teman-teman. Setelah si bawang bombaynya ini sudah bener-bener layu, baru di sini aku masukin wortelnya. Terus kemudian aku kasih sedikit air ya teman-teman agar wortelnya ini matang merata. Dan tumisan bumbunya itu juga nggak cepet gosong. Setelah si wortelnya ini udah setengah matang ya teman-teman, langsung saja di sini aku masukin sawi putihnya. Dan ini sayurannya udah setengah layu gitu ya teman-teman. Di sini langsung saja aku masukin seasoning powdernya berupa gula putih, garam, penyedap, dan juga sedikit kaldu ayam. Kalau masak sayur ini ya teman-teman itu nggak perlu lama-lama. Nanti kalau kelamaan itu sayurnya jadi benyek, anyep, nggak enak dimakan ya teman-teman. Walaupun masak sayur ini itu gampang banget ya teman-teman, terus bumbunya juga sederhana banget, tapi ini rasanya enak. Kalian wajib cobain di rumah ya. Dan ini adalah penampakan dari sayur yang udah mateng, alhamdulillah. Langsung saja ini aku siapin untuk bekalnya suami ganteng ya teman-teman.
BTW sekian dulu ya teman-teman untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menyukai setiap kontennya aku. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum, dadah, bye-bye.